Ini ulang nih. Ulang. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita balik lagi dalam podcast Jarkomdat ya. Di sini saya ditemani dengan rekan saya Raihan Rizky sebagai host ya, dan ada narasumber dari tamu kita juga ada dari Tirta dan Iwan. Nah di sini mengenai subnetting address, IP address. Pengen tahu nih subnetting IP address itu apa sih? Boleh dijawab dari kedua. Mungkin dari saya dulu ya. Kata subnetting yang berarti memindahkan garis pemisah antara bagian network, net ID, dan bagian host ID dari suatu IP address. Dari pertemuan kemarin ada yang membahas bit network dan bagian bit host di suatu IP. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Jadi ditambah-tambahin bitnya pada bagian network. Pada bagian bit network. Alamat satu network menurut suatu struktur baku dipecah menjadi beberapa subnetwork. Subnetting menciptakan sejumlah network tambahan dengan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam subnetwork tersebut. Tujuan subnetting IP address guna mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat kongesi dalam suatu network. Yang ketiga, untuk memudahkan pengaturan dan pengelolaan suatu network. Ini dari segitu dulu. Silakan dengan saudara. Apakah ada yang lagi? Saudara Rehan ingin menanya? Yang ngelek. Oke, lanjut ke Mungkin dari Alif dulu, mau nanya dulu. dari saya ya. Lanjut nih, di subnetting. Tujuan subnetting itu apa sih? Boleh dijawab, saudara Iwan? Tadi udah subnetting udah. Tujuan, astagfirullah. Berarti kalau ada sebuah topologi biasanya habis itu ada struktur nih. Struktur subnetting sendiri bagaimana sih? Nah, jadi untuk struktur subnet mas itu sebetulnya sama dengan struktur IP address, yaitu terdiri dari 32 bit yang terdiri atas 4 segmen dan tiap segmen terdiri dari 8 bit. Bentuk subnet mas adalah urutan bit 1 diikuti dengan bit 0. Jadi kayak IP address sendiri ada 4 segmen, terus tiap segmennya itu 8 bit. Nah, bitnya itu terdiri dari 1 dan 0, contohnya itu kayak 1111 atau 1000 dan sebagainya. Gitu. Oke. Berarti ada struktur ya. Nah, di struktur nih kira-kira ada hal lain nggak sih, kayak tingkat masking atau apa gitu, tingkatan kayak struktur gitu. Boleh dijawab? Ya. Kayak seperti tingkatan apa gitu. Ada. Nah, itu kan yang tadi bit-bit yang ditambahin ya, bit dalam bit network ya. Ditambah dalam bit network. Nah, jadi jumlah bit 1 itu menentukan masking bit atau subnet max. Bit 1 pada subnet max berarti mengaktifkan masking atau masking on, sedangkan bit 0 menonaktifkan masking off. Nah, begitu. Saudara Rehan ingin bertanya atau boleh tidak? boleh nanya. Oh,
kan IP address itu kan punya banyak kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D atau E gitu. Nah dari kelas-kelas itu tuh bisa di subnet nggak sih IP? Bisa. Kita ambil contoh di kelas A ya, dengan IP 44.1.1.20. Sebagai jika di subnettingnya, network IP address ini, jika dianalisis network IP address ini adalah 44 dan nomor host itu adalah 132.1.1.20. Nah, bisa dibilang ya digit di 44 itu bagian network dan 132 sekian sekian itu bit host. Nah, network tersebut dapat menampung maksimum lebih dari 16 juta host yang terhubung langsung. Gitu. Nah, tambahan juga ya. Tadi kan ada masking bit sebelumnya. Kalau misalkan masking bitnya sebanyak 16 bit di sini, misalkan ya. Desimalnya 255.255.0.0 atau binarinya segmen pertama ada 4 segmen yang di sini. Ada segmen pertama itu semuanya satu, jadi kalau dikonversikan ke desimal itu 255 dan segmen keduanya juga sama. Segmen ketiga dan keempatnya 0. Contohnya dari masking bit sebanyak 16 bit. Jadi bisa dibilang dijadiin satu lah masking bitnya. Nah, kan ini satu ya di segmen ke-1 dan segmen keduanya itu dijadiin satu semua. Nah, berarti kan ini masking bit 16 bit. Nah, itu namanya yang satu itu masking bit on, yang no itu masking bit on off. Sebelumnya. Mungkin dari segitu saja. Bisa segitu dulu. Oke. Berarti sebuah subnetting biasanya berarti ada suatu analisis kan, kayak gimana sih kita cara menganalisanya gitu, perhitungannya itu kan soalnya kan kayak rada susah tuh dari banyaknya per bit dan membedakan host-hostnya gitu kan. Boleh dijawab? Jadi untuk penentuan suket mask kelas bit IP ini yang pertama pada 16 bit pertama dari subnet mask tersebut berharga 1, sedangkan 16 bit berikutnya berharga 0. Dengan demikian, 16 bit pertama dari suatu IP address yang dikenakan masking bit tersebut akan dianggap sebagai bit network. Lalu untuk nomor network akan berubah menjadi 44.132 dan nomor host menjadi 1.20. Kapasitas maksimum host yang langsung terhubung pada network tersebut menjadi sekitar 65.000 host. Mungkin untuk diagramnya itu diagram dari IP address kelas A yaitu 44.132.1.20. Jadi kan terdiri dari 4 segmen. Jadi segmen pertama yang 44 itu merupakan IP address. Lalu untuk subnet mask itu diambil dari 2 segmen pertama yaitu 255 dan 255. Lalu untuk segmen 3 dan 4-nya itu bernilai 0. Lalu untuk network address-nya itu diambil di segmen 1 dan 2, yaitu seperti IP address-nya yaitu 44 dan 132. Lalu untuk segmen ketiga dan 4-nya itu bernilai 0. Lalu untuk broadcast address-nya itu segmen pertama berisi 44, segmen kedua 132, segmen 3 dan 4 berisi 255 dan 355. Gitu. Oke. Saudara Rehan ingin bertanya?
kan tadi kan lancar kan suaranya? Iya, kedengeran. Kedengaran. Itu kan tadi kan contohnya buat subnetting. Nah, kalau buat analisa perhitungannya itu kira-kira gimana ya? Oke, untuk analisanya ini eh, terhadap tentang perhitungan subnetting akan berkisar dari 4 masalah. Jadi yang pertama itu jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga blok subnet, dan yang keempat alamat host, alamat network, dan alamat broadcast. Untuk yang pertama itu jumlah subnet, yaitu 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1 pada segmen terakhir IP subnet mask, sesuai dengan kelas IP-nya. Lalu yang kedua, jumlah host per subnet, yaitu 2 pangkat Y min 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada segmen terakhir IP subnet mask, sesuai dengan kelas IP-nya. Lalu yang ketiga itu blok subnet, yaitu 256 dikurang nilai desimal segmen terakhir IP subnet mask, sesuai dengan kelas IP-nya. Lalu yang terakhir, alamat host dan broadcast yang valid. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Oke. Sepertinya sudah semua ya dari dijelaskan sampai terakhir solusi host ya. Dari saudara ada yang ditanyakan lagi mengenai materi yang tadi disampaikan? Tadi kan lo ngomong apa persoalan subnet maksudnya? Oh, oke. Untuk menentukan jumlah subnet itu kayak gimana sih? Ya, mungkin bisa dijawab oleh Tirta. Kenapa saudara Han? Pertanyaan tadi. Untuk menghitung jumlah subnet itu kayak gimana? Menentukan jumlah subnet. Oh, oke. Jadi untuk menentukan jumlah subnet itu jumlah subnet ada rumusnya, jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X. Nah, X itu adalah banyaknya binari 1 pada segmen terakhir subnet max. Nah, di segmen terakhir IP subnet max dan IP kelas C. Jadi kayak tadi tuh. Jadi dilihatnya digit terakhir di IP di subnet max berapa gitu yang satunya. Jadi dimasukin X-nya. Tuh. Ingin ada yang ditanyakan lagi? Udah sih cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Dari saya cukup ya. Dari Alif? Mungkin dari saya sudah ya. Sudah terwakili juga pertanyaan saya. Oke, kalau gitu podcast ini saya tutup ya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dan membagikan materinya biar menjadi ilmu bagi orang lain. Oke, saya akhiri di sini. Saya dengarkan, saya mohon kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.